Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah benar tanah di sekitar Ka'bah tidak akan pernah kering dari keberkahan sampai dengan hari kiamat? Bagaimana kita sebagai umat Islam bisa mengambil keberkahan itu, apalagi kalau belum pernah ke sana, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sebagaimana yang sudah dijelaskan ya pada pertemuan yang terdahulu untuk yang menyangkut ayat yang ke-96 dari surat Al-Imran, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan, ya, wa hudan lil alamin. Jadi memang di sini ini adalah merupakan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketetapan dan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan tanah suci Mekah ini, ya, khususnya di situ yang ada di Baitullahil Haram, ya, sebagai tempat yang diberkahi, ya, sebagai tempat yang, ya, diberkahi. Eh, dan tentunya makna keberkahan di situ maksudnya adalah banyaknya kebaikan-kebaikan, ya. Semenjak di situ eh, apa namanya dibangunnya, ya, Ka'bah gitu kan, ditinggikannya Ka'bah oleh Ibrahim alaihissalam dan juga bersamanya di situ putranya Ismail alaihissalam. Semakin banyak di situ orang-orang yang mendatanginya dan tertaut hatinya untuk mendatanginya. Nah, itu sebagaimana yang memang sudah eh, didoakan ya di situ oleh Ibrahim alaihissalam jauh-jauh hari, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi dengan keberkahan tersebut sebagaimana tadi sudah disampaikan di antaranya ya adanya berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata, ya, kemudian di situ orang yang masuk ke dalamnya akan mendapatkan keamanan, dan siapapun di situ yang datang, ya, maka dia akan memperoleh keberkahan, ya, dari tempatnya, dan kemudian apapun yang di situ yang terdapat di dalamnya dari buah-buahan, ya, makanan dan minuman, ya, itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa, ya, Ibrahim alaihissalam juga. Ya, di samping memang sudah Allah takdirkan, ya. Ini ada sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, bagaimana di situ memperoleh kebaikan kebaikan dari tanah suci haram Mekah, ya, khususnya dalam hal ini eh ya tentunya yang pertama ya kita berusaha punya niat yang kuat untuk bisa mendatanginya, ya, menjadi bagian dari orang-orang yang hatinya eh, tertaut kuat, ya, kecintaan di situ untuk bisa mendatangi eh, tanah suci, ya, Mekah khususnya, ya, yaitu dalam rangka apakah untuk berhaji kah ataukah di situ dalam rangka untuk mengerjakan umroh kah, ya, ya, kita berusaha bagaimana caranya ya eh, bisa dengan menabung, ya, dan seterusnya misalnya agar di situ kita punya kemampuan, ya, secara biaya khususnya untuk eh, mendatangi negeri tanah suci, ya, haram tersebut. Nah, adapun istilahnya kalau kita memang belum sanggup, ya, karena kan di situ kan tadi eh, kita mendatangi Baitulil Haram, ya, untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah tersebut, eh, itu diikat dengan yang namanya kemampuan, ya kan. Selama kita memang belum mampu, ya, ya bagaimana kan gitu kan, istilahnya kewajiban ini diikat dengan kemampuan, masalahnya membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga dan waktu dan seterusnya dan seterusnya.
pengorbanan ya, dan kita juga harus siap berkorban bukan hanya harta saja tapi juga kita harus siap berkorban jiwa ya. Itu mengingat di situ perjalanan ibadah ke sana itu eh, apa namanya? Banyak resiko ya. Itu banyak resiko, tantangan yang harus dihadapi. Nah, jadi bagaimana nih? Ya, tadi itu. Ya, yang penting kita sudah punya niat yang kuat saja, itu mudah-mudahan kita mendapatkan istilahnya pahala ya dari apa yang sudah kita niatkan tersebut untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang ada di tanah suci Makkah ya. Itu karena di antara keberkahan yang juga luar biasa di tanah suci Makkah itu khususnya Baitullahil Haram ya, salat salat di sana itu diganjar 100.000 lebih baik bila dibanding dengan salat-salat di tempat yang lain. Nah, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini apa namanya? Salat di sana ya di Baitullahil Haram ya, atau di tanah suci Mekah berdasarkan pendapat ya sebagian ulama ya, itu 100.000 ya pahala salat dibanding dengan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini sesuatu hal yang tentunya sangat kita inginkan ya sebagai seorang muslim ya. Itu bagian daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di mana Nabi Ibrahim berdoa menginginkan agar hati-hati manusia itu tertaut dengannya ya, tertaut dengan Baitullahil Haram, dan kenyataannya begitu. Lama kita seorang muslim ya, kita selalu pengen punya keinginan ke sana, merindukan ya, bagi yang sudah pernah ke sana pun akan selalu merindukan untuk datang kembali ya ke sana. Nah, itu sudah merupakan ketetapan takdir Allah juga ya, seperti itu. Allah jadikan hati-hati ya kita khususnya kaum muslimin itu ya selalu pengen mendatanginya. Ya, bagi yang istilahnya sudah pernah ke sana, selalu pengen datang lagi, selalu pengen datang lagi. Bagi yang belum juga ya sangat ingin sekali pergi ke sana. Jadi itu eh, apa namanya bisa disampaikan ya terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih saja jazakumullahu khairan ya terkait dengan menautkan hati kita dengan Ka'bah atau Baitullah gitu.